di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya permainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-remeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Seperti yang saya duga sebelumnya, bahwa mereka hari ini, para pencoleng-pencoleng ijazah Pak Jokowi, Rismond Sianipar CS, ini kode dorang, sahabat. Jadi belum cukup membuat fitnah soal ijazah palsu, kini kelompok perongrong NKRI ini kembali bereaksi. Dan kali ini mereka melaporkan Presiden Jokowi dan Rektor UGM ke Polda DIY dengan tuduhan manipulasi data skripsi. Dan lucunya, tuduhan ini muncul saat mereka sendiri sedang di ujung tanduk di Polda Metro Jaya. Ada apa sebenarnya? Hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismond Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismond melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Harwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Gobiningsih, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Bisa dipastikan bahwa ini bukan gerakan mencari kebenaran. Ini adalah manuver panik. Panik karena sebentar lagi akan menjadi tersangka. Setelah laporan ijazah palsu mereka mentok, bukti tak ada, logikanya amburadul, kini mereka cari-cari celah baru. Mereka berharap publik teralihkan dan penyidik Polda Metro Jaya juga ragu untuk menaikkan status tersangka. Tapi faktanya, sebagian besar pelapor maupun terlapor semua sudah duduk manis di ruang penyidikan. Waktunya sudah sangat dekat. Roy Suryo CS sedang menunggu vonis dari proses hukum yang mereka sendiri picu. Strateginya sangat jelas, sahabat ya. Seperti biasa, melempar isu baru buat kebingungan, lalu tarik waktu. Mereka berharap laporan ke Polda DIY bisa memperlambat proses di Polda Metro Jaya. Tapi menurut saya ini cuma trik murahan. Mereka tahu jika kasus di Jakarta naik ke penetapan tersangka, habis sudah permainan mereka, dan memang harusnya dipercepat. Jadi Polda Metro Jaya harus mempercepat sehingga orang-orang ini semua dikerangkeng, jadi tidak bisa lagi bermanuver kanan kiri. Ini mereka cari-cari kesempatan terus mengalihkan isu sehingga perhatian publik lari dari isu mereka yang sebentar lagi akan jadi tersangka. Ingat, tuduhan mereka soal ijazah palsu tidak pernah disertai bukti akademik yang kuat. Tidak pernah ada pengakuan dari pihak kampus yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Bahkan pihak UGM sendiri sudah secara resmi menyatakan dokumen Jokowi sah sesuai arsip dan tidak ada rekayasa di dalamnya. Kini mereka menyeret Rektor UGM ke pusaran tuduhan. Sebuah langkah putus asa karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Maka mereka lempar tuduhan soal skripsi. Padahal kalau kita pikir apa hubungannya skripsi dengan ijazah yang katanya palsu itu? Ini bukan soal skripsi, sahabat. Ini soal mencari kambing hitam. Mereka ingin menakut-nakuti institusi akademik, memaksakan diam atau bahkan membuka peluang untuk mengubah narasi. Rismond Sianipar maupun Roy Suryo dan seluruh gerombolannya sudah sangat tertekan hari ini. Mereka keteteran. Data forensik mereka terbongkar sebagai manipulasi. Argumentasi hukum mereka ditertawakan oleh banyak ahli. Dukungan publik nyaris tidak ada atau nol. Saat ini mereka seperti orang tenggelam yang menarik siapa saja agar ikut tenggelam.
UGM diseret, rektor dituduh, bahkan data skripsi jadi bahan gorengan politik. Tapi ini bukan investigasi ilmiah, ini kampanye fitnah yang kehabisan akal dan kehilangan arah. Jelas mereka hari ini benar-benar keteteran dan upaya yang dia lakukan saat ini adalah mengulur-ulur waktu. Oleh karenanya saya kira bagi seluruh netizen, warga bangsa harus sadari ini, bahwa apa yang dilakukan para begundal-begundal busuk ini adalah berupaya mengalihkan isu, mengalihkan narasi, mengalihkan perhatian netizen agar tidak lagi berpikir bahwa mereka akan menjadi tersangka, sekaligus berupaya menahan laju proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya. Permainan ini yakin hampir selesai. Polda Metro Jaya sudah memegang semua pasalnya, hanya tinggal menunggu waktu baik Roy Suryo ataupun Rismon Sianipar dan seluruh rekan-rekannya akan segera memakai status baru sebagai tersangka. Oleh karena itu kepada publik, mari kita buka mata. Ini bukan soal Jokowi sahabat, ini soal etika berbangsa dan bernegara. Jika fitnah dibiarkan, institusi akademik dilecehkan, maka ke depan tidak ada lagi yang aman dari serangan kebohongan. Roy, Panci, dan Rismon Sianipar beserta seluruh gerombolannya mungkin pernah dikenal sebagai pakar. Tapi kini, bagi kita semua ini, dia hanyalah sekedar simbol dari kegagalan, kebencian, dan kebohongan. Waktunya mereka semua mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di depan hukum. Dan sekali lagi saya sangat berharap dan tentu seluruh netizen warga bangsa Indonesia ini menginginkan Polda Metro Jaya untuk mempercepat kasus mereka sehingga mereka tidak berkeliaran kemana-mana, karena ini sangat membahayakan, menabur narasi-narasi kebohongan terus-menerus, dan ini sangat berbahaya bagi generasi kita ke depan. Sekali lagi, ini bukan soal Jokowi sahabat, ini soal bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.